Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Fatir tertulis satu kalimat, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ialah para ulama. Ulama adalah orang yang Allah anugerahi ilmu yang dalam, pemahaman yang luas, dan Allah berikan dia hikmah-hikmah yang banyak. Hikmah-hikmah yang luas. Dan kemudian ulama ini adalah orang yang berkhidmat, melayani agama. Lalu dia merawat agama. Lalu dia mentransferkan ilmunya pada generasi selanjutnya. Siang malam tercurah pikirnya, tenaganya, usahanya untuk agama Allah Ta'ala. Alangkah mulianya mereka. Alangkah mulianya mereka. Dan kita di Indonesia ini masih bersyukur kepada Allah Ta'ala. Masih banyak ulama-ulama yang ikhlas. Masih banyak wali-wali Allah yang hati mereka selalu terpaut pada Allah setiap waktunya. Sehingga keberkahan-keberkahan yang ada di tengah bangsa Indonesia karena berkahnya ilmu-ilmu para ulama dan ikhlasnya daripada para wali-wali Allah SWT. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa melihat sejarah. Ternyata ilmu itu bisa mendatangkan manfaat ataupun menimbulkan madarat. Ketika ilmu dalam akal manusia disertai dengan zikir hatinya, maka menjadilah dia al-ilmu nurun fil qalbi. Ilmu adalah cahaya yang ada dalam hati manusia. Yang dengan cahaya dalam itu manusia bisa melihat cahaya-cahaya yang lebih dahsyat dalam kehidupannya. Namun sebaliknya ketika akal manusia cerdas, Allah berikan dia ilmu, tapi hatinya kering dari zikir kepada Allah Ta'ala, maka jauh daripada sifat ketawaduan karena ilmunya yang muncul kesombongan dan kerusakan atas dirinya ataupun manusia yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan surah Al-Imran ayat 19 itu mendeteksi satu peristiwa. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang ada di Allah adalah Islam. Allah telah menganugerahi satu agama pada manusia yang disampaikan para nabi dan rasulnya di dalam kitab-kitabnya yang diberikan pada para nabi dan rasulnya, yakni Islam, untuk disampaikan pada umat manusia sehingga tercipta kehidupan yang baik di dunia dan harapan kebahagiaan di akhirat yang abadi selamanya. Inilah kalimat inna dina indallahil Islam. Allah berikan agama manusia satu agama, yaitu Islam. Dan mereka tidak berselisih. Wa makhtalafal ladzina utul kitab. Dan mereka tidak berselisih ketika mereka diberikan oleh Allah kitab yang diajarkan oleh nabi dan rasulnya. Lalu mereka ambil pelajaran besar, mereka menjadi hamba Allah yang taat, yang soleh, yang beradab, berakhlak kepada manusia. Tapi ketika dikatakan illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, inilah awal bencana. Kecuali setelah datang pada mereka ilmu. Ketika mereka belajar, mereka memiliki ilmu yang dalam, tapi ilmunya yang seharusnya mendatangkan ketawaduan, kemanfaatan pada manusia, pada dirinya dan manusia umumnya, ternyata karena penyakit baghyan bainahum, karena ada kedengkian di antara sama mereka ahli ilmu. Adanya kedengkian di antara ahli ilmu ini menciptakan satu perselisihan, perdebatan, pertikaian, dan akhirnya satu kelompok timbul kelompok yang menjadikan manusia saling bertikai satu agama. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana peristiwa yang dialami oleh umat Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Daud, umat Nabi Isa alaihissalam. Dan dalam surah ayat 14 Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Dan tidaklah mereka berpecah belah dalam agama mereka kecuali setelah datang pada mereka ilmu. Yang ilmu itu tidak disandari dengan keikhlasan, tapi ilmu itu memunculkan kedengkian dalam hati mereka. Di antara sama ahli ilmu, merasa dirinya lebih soleh daripada yang lain, lebih pandai daripada yang lain, timbul kedengkian, sehingga terjadi perselisihan di antara umat-umat terdahulu sebelum kita. Ini pelajaran besar bagi kita. Dan hari ini terjadi di tengah bangsa kita ini. Ketika kita sedang dihantam berbagai ideologi yang terus menggerogoti, menghantam keadaan umat Islam hari ini,
Bahkan mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah di muka bumi ini. Bahkan ingin menggerogoti dan mematikan daripada siklus, daripada perjalanan agama pada generasi selanjutnya. Mereka dangkalkan akidah-akidah umat Islam ini. Maka kita sebagai orang yang ada di atas konsep Ahlussunnah wal Jamaah, hendaknya kita berpikir ke depan bagaimana keadaan generasi kita ini. Hentikan perselisihan-perselisihan, karena kita sangat sayang, kami sebagai orang awam ini melihat di medsos bagaimana para ustadz, para ulama, para kiai saling berselisih karena beda daripada pemikirannya, beda daripada pendapatnya, beda organisasinya, beda mazhabnya, beda gurunya, majelis taklimnya berbeda. Mereka saling bertikai dalam perdebatan-perdebatan yang kadang justru malah membingungkan orang-orang awam. Kerugian ada pada kita semua. Orang awam semakin bingung, sementara orang-orang alim saling berdebat, saling menjatuhkan, memojokkan, dan sebagainya. Dan kemudian dalam surah Al-Baqarah mulai 30 sampai seterusnya, ini menceritakan satu kisah bagaimana seharusnya orang-orang yang Allah anugerai ilmu ini. Ketika Allah menciptakan khalifah, yakni Adam alaihissalam, maka malaikat mengatakan, ya Allah, adakah pantas kau ciptakan makhluk khalifah di muka bumi yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Ternyata setelah Allah ciptakan Nabi Adam dengan kesempurnaannya, dipanggil malaikat untuk mengadu ilmu kepada Adam alaihissalam. Allah mengatakan, sebutkan oleh kalian semua nama benda-benda yang ada di depan kalian semua, kalau kalian orang yang benar. Maka malaikat yang tadinya mengatakan seperti itu, mereka sadar, mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan pada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana ya Allah. Maka malaikat terselamatkan dari muka Allah. Ketika malaikat muncul dalam jiwa tawaduk mereka, mereka sadar memang malaikat makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah Ta'ala, tapi timbul kedalaman dalam jiwa mereka satu kesadaran, kedalaman jiwa yang timbul kesadaran. Mereka mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka mereka terselamat daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah perintahkan Adam untuk menyebutkan semua nama benda-benda yang ada di hadapan, Adam menyebutkan dengan lancar, fasih, dengan intelektual yang tinggi. Maka malaikat terkagum-kagum dengan ciptaan Allah yang baru ini, makhluk baru, khalifah di bumi nanti ini. Maka dalam kekaguman itu kemudian Allah perintahkan, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka ketika malaikat sedang sujud dan mereka sedang terkagum-kagum pada Adam alaihissalam, lalu kemudian Allah perintahkan untuk sujud malaikat kepada Adam dalam kata ta'zim, bukan menyembah Adam, tapi ta'zim, memuliakan Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali satu makhluk Allah yang namanya iblis. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Lalu Allah tanya dalam surah Al-A'raf 12, diceritakan di situ. Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Allah bertanya pada iblis, ya iblis, apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika kamu kuperintahkan sujud? Maka iblis menjawab dengan ketusnya, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku ini dari api dan makhluk itu daripada tanah yang basah. Timbul kesombongannya. Maka dikatakan dalam ayat tadi bahwasanya aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan untuk mematuhi Allah, sujud kepada Adam dikarenakan dia punya sifat sombong. Dia merasa diri lebih baik daripada Adam. Dengan kecongkakannya itu justru dia menjadi orang yang dengki kepada Adam, lalu dia menolak perintah Allah karena kedengkian, tertutup nilai kebenaran dalam jiwanya sehingga dia tidak patuhi Allah yang menciptakannya. Karena kesombongannya, wa kana minal kafirin, dan adalah iblis tergolong daripada orang-orang yang enggan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan iblis makhluk yang bodoh, bukan iblis makhluk yang tidak tahu. Iblis makhluk yang pernah berdialog kepada Allah. Dia tahu alam malakut, dia tahu alam malaikat, bahkan dia pernah bergabung dengan barisan para malaikat. Dia bukan lagi sekedar ma'rifat, tapi sudah musyahadah.
menyaksikan semua ciptaan Allah SWT di alam-alam gaib pun dia paham. Dia memiliki keyakinan Allah yang menciptakan dirinya. Tapi karena penyakit satu, kesombongannya kepada Adam, kedengkian pada Adam, sehingga itu menutupi jiwanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kedengkian yang sudah memuncak dalam jiwa manusia ini bisa menghilangkan nilai-nilai kebaikan dari diri seseorang, termasuk iblis ini dia. Ketika kedengkian kepada Adam sudah memuncak pada dirinya, maka dia tidak mau dengar lagi firman Allah Ta'ala dan tidak mau mematuhi Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari ngerasa diri lebih baik ini, diri lebih soleh, diri kita lebih baik, lebih soleh, lebih alim dan sebagainya, ini akan menimbulkan satu kehasutan dan kedengkian yang tidak terasa dan terhanyut oleh godaan setan. Pada ujungnya justru orang-orang ahli ilmu menjadi orang-orang yang sombong, bukan tawadhu kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah kemudian merincikan tentang nilai sombong ini. Beliau mengatakan, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap enteng kepada orang lain. Maka dari si pembelajar adalah bagaimana ilmu ketika timbul manfaat itu dimulai pada diri yang ada kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika akalnya tidak seiring dengan hati yang beriman kepada Allah Ta'ala, justru timbul kecongkakan dan kedengkian daripada ahli ilmu itu. Maka dalam ayatnya dijelaskan, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya ialah para ulama yang punya kesadaran intelektual yang tinggi dan keruhanian spiritual yang tinggi, sehingga akal dan hatinya bersatu padu sebagai cahaya untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah selamatkan daripada orang-orang alim kita, dan semoga Allah selamatkan, muliakan ulama-ulama kita yang ada di negeri kita Indonesia ini, dan semoga Allah senantiasa terus mencurahkan kasih sayangnya kepada wali-wali Allah yang ada di negeri ini. Dan semoga orang-orang yang diberikan ilmu lah orang-orang yang beruntung, dan orang yang Allah berikan kesempatan dia untuk mencari ilmu adalah orang yang beruntung, dan orang beruntung juga orang yang senantiasa memuliakan orang-orang ahli ilmu. Semoga manfaat dan faedah datang pada kita semua dan rahmat Allah kepada diri kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana, man ana, man ana.